ditambahkan dengan translasi tersebut menjadi A aksen 30,30 ya, dari 10,10 jadi 30,30. Demikian juga dengan dua titik lainnya sehingga didapat A aksen, B aksen, C aksen. Itu segitiga. Kalau titik gimana? Ya, misalkan titik P 5,17 ditranslasikan dengan faktor translasi atau vektor translasi TX, TY 30,29, artinya titik tersebut koordinat X-nya ditambah 30, koordinat Y-nya ditambah 29. Sehingga titik itu akan berpindah ya dari P35 dari P5,17 menjadi P35,48. Nah, saya tanya ke adik-adik sekarang untuk yang di layar sekarang, adik-adik paham? Silakan adik-adik respon ya kalau saya tanya, mohon kerjasamanya. Untuk di layar ini sudah paham sebelum saya ke layar berikut? Sudah, Pak. Halo adik-adik. Sudah ya. Ya, jadi tidak sulit kalau translasi ini. Kalau translasinya negatif, ya berarti dikurangi. X dan Y, X dan Y-nya itu tinggal dikurangi aja sesuai angkanya ya. Kalau minus itu kurang, kalau plus itu ditambahkan untuk masing-masing koordinat. Paham ya, Dedek ya? Akan saya lanjutkan ke next slide ya. Ini translasi. Nah, kadang-kadang bentuk translasi itu digambarkan dalam bentuk matriks, Dedek. Ya. Ini ada 3 penulisan bahwa titik awal itu X1, Y1 disebut dengan P, akan ditranslasikan dengan TX dan TY menjadi P aksen. Ini hanya notasi aja ya, hanya bentuk penulisan aja. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Saya lanjut. Nah, terkadang juga ditulis dalam apa 2 dimensi ya. Ini 1 dimensi. Nah, sekarang skala penyekalaan. Kalau penyekalaan ini itu ada faktor skalanya ya yang disebut dengan S untuk X dan SY untuk koordinat Y. Sehingga kalau titik awalnya itu X, Y diskala dengan X dan SY dalam bentuk matrik, maka akan didapatkan penulisan perkalian matrik ya menjadi X aksen Y aksen atau P aksen sama dengan skala dikalikan P. Nah, kalau perkalian matrik di sini adik-adik bisa lihat ya, kalau kita hitung SX kali X ditambah 0. Artinya penyekalaan ini koordinat sumbu X-nya dikalikan dengan skalanya, koordinat sumbu Y-nya dikalikan dengan skalanya. Namun ini dalam penulisan matrik ya. Ini dalam penulisan matrik. Paham ya? Saya lanjut. Ini hanya notasi aja. Yang penting, itu ini. Seperti ini. Saya bisa berskala. Nah ini, saya beri contoh adik-adik ya. Misalkan titik A 10,20, titik B 30,10, demikian juga dengan koordinat C dan D, sehingga ini dalam bentuk segi 4, A, B, C, D.
Nah, diminta untuk dilakukan skalar atau penyekalaan dengan scaling faktor atau faktor skala 4,2. Ini artinya semua koordinat X dikali 4 dan semua koordinat Y dikali 2. Sehingga kalau titik awalnya ABCD itu tertera di bagian kiri atas itu, ya sudah, skalanya untuk sumbu X dikalikan 4. Jadi X aksennya 10, ya, kalikan 4. Yang Y-nya 20 dikali 2. Sehingga didapat A aksen 40,40. Demikian juga dengan tiga titik lainnya, ya. Demikian juga dengan koordinat yang lainnya. Sumbu X dikalikan dengan skalarnya 4, sumbu Y dikalikan 2. Nah, sehingga bentuknya yang tadinya ABCD setelah diskalar menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Nah, sampai sini adik-adik sudah paham? Sebelum saya melanjutkan, dua materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana melakukan translasi tadi. Dan yang di layar ini sekarang bagaimana melakukan skala. Tinggal mana skala faktornya, X diapain, Y diapain gitu. Oh, X-nya dikalikan 4, Y-nya dikalikan 2. Semua koordinat dikalikan sehingga mendapatkan bentuk baru. A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Saya tanya Dede sekali lagi, apakah sudah paham ini? Sudah, Pak. Oh ya, saya lanjut ya. Baik, saya lanjut next. Nah, ini contoh bagaimana titik dilakukan skalar, ya, penyekalaan. Titik awal 80,40, yang kanan ya, yang kanan. 80,40, Q-nya 80,80. Ini dalam bentuk garis PQ. Nah, garis tersebut di scaling faktor dengan besaran 0,5, ini artinya scaling faktor ini bahwa bahwa koordinat masing-masing itu X-nya akan dikali setengah, Y-nya juga dikalikan setengah. Sehingga untuk koordinat baru, koordinat lama dikalikan scaling faktor tersebut. X-nya tadinya 80 dikali setengah jadi 40. Y-nya tadinya 40 untuk titik P dikalikan setengah jadi 20. Sehingga P aksen dapat 40,20. Demikian juga dengan Y aksen. Ya, didapat Y aksen itu 40,40. Sehingga kalau digambar yang tadinya garisnya PQ sekarang menjadi P aksen, Q aksen. Paham ya Dedek ini? Untuk screen yang ditampilkan sekarang ada Dedek paham? Dan ini juga nanti akan menjadi bahan ujian ya. Ada yang bertanya sampai sini? Tidak, Pak. Cukup ya. Saya lanjutkan sekarang. Setelah skala dan tadi translasi, ini hanya penulisannya, Dede, ya. Ini hanya penulisan. Intinya kalau diketahui sumbu X, diketahui koordinat X, diketahui X, Y, ini dalam bentuk titik ya, maka secara pasti atau fix point ini, maka koordinat yang baru, rumusnya gitu. Scaling faktor ditambah koordinat tersebut dikurangi scaling faktor dikali, eh, XF, ya,
dikalikan X-nya sendiri, XY, dengan rumus tersebut. Ya, ini rumusnya persamaan tersebut. Pengertiannya, nah ini, ya, seperti contohnya, ini hanya rangkuman dalam bentuk persamaan. Itu tadi secara fixed point ya. Nah, ini skalanya seperti ini, juga bisa dilakukan misalkan terhadap titik tertentu. Ya, skala terhadap titik tertentu, nanti rumusnya yang ini juga. X, Y ini adalah pada titik tertentu, dia pencekalaannya terhadap ini. Sehingga dia larinya agak ke kanan. Kalau tadi, ini penyekalaannya terhadap titiknya. Kalau ini terhadap titik, kalau diketahui gitu ya, tinggal pakai ini. Ya, rumusnya. Tapi contohnya seperti ini, apa skalar itu. Ini skalar untuk bentuk, ini skalar untuk bentuk garis. Dijadikan seperti ini. Kalau misalkan X-nya 0,0, di skala terhadap titik 0,0 ya seperti tadi, seperti yang segi 4 tadi, cuman ini langsung X dikalikan skalanya, terus 0 dikalikan skala ya 0. Jadi artinya tinggal X dikalikan skala, ini 0. Nah, untuk ini dulu, saya tanya adik-adik paham ya. Saya beri contoh yang ini tadi, ini kan di skala terhadap titik 0. Jadi, jadi tinggal pakai rumus ini. X yang baru sama dengan X dikalikan skala. Y yang baru, Y dikalikan skala. Kalau X, F, dan Y, F-nya ini titik sebagai patokan penyekalaannya itu 0,0. Namun kalau penyekalaannya terhadap titik X, Y pada titik tertentu, ya tinggal dimasukkan ini X, F-nya berapa, Y, F-nya berapa. Tidak 0. Nah, itu skala terhadap, ya, terhadap titik tertentu atau fixed point. Sampai sini adik-adik, ada yang bertanya? Paham? Jadi kalau dia skalanya terhadap 0,0 ya akhirnya X aksen sama dengan scaling faktor dikalikan X sebelumnya. Demikian juga dengan Y. Namun kalau dia skalarnya, penyekalaannya terhadap titik tertentu, berarti titik tertentunya ini harus dimasukkan di dalam persamaan tersebut. Nah, titik tertentunya itu ini. X fixnya dan Y fixnya. Gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Bisa, ini dikalikan skala, skala, tapi kalau terhadap titik tertentu, dia ada koreksi karena ada XF dan YF-nya. Tapi kalau terhadap 0,0 seperti segi 4 tadi, berarti X barunya cuma skala dikalikan X aja. Y dikalikan skala. Itu kalau terhadap titik 0. Jadi ini bisa dianggap satu persamaan umum untuk skalar ya, penyekalaan. Nah, sampai sini ada yang bertanya atau bisa saya lanjutkan? Dede? Kalau maaf Pak, saya yang bertanya. Ya, Kalau untuk fix point-nya itu di sebelah kanannya suatu titik itu bagaimana Pak? Apakah nanti akan bersifat negatif atau bagaimana? kalau Kalau fix point-nya itu kalau di sebelah kanannya suatu di titik. sebelah kanan bentuknya itu ya, Iya Pak. berarti tergantung nanti scaling faktornya, Dede. Kalau dia scaling faktornya besar, gitu ya. Nah, ini kita lihat gambarnya aja ya. Ini pertanyaan bagus nih, tolong diperhatikan. Teman Anda itu
minta misalkan seperti ini, bisa aja scaling faktornya bisa di seberang dari sumbu Y. Gitu kan maksudnya kan? Iya, Nah, Pak. misalkan di sini kan contohnya itu 1, 2, 3, 4, 4,3. 4,3 di scaling terhadap eh, faktor X. Nah, scalingnya itu dikalikan 2 menjadi lebih besar 2 kali. Tapi ini ada di, ini kira-kira berapa nih? 1, 2, 3, 4, 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4,7. Dia scalingnya itu bukan ke kiri loh ini deh ya. Dia akan bisa ke kanan, tapi membesar. Ya, ya kan? Kalau misalkan ini 4,4, 4,3 di scaling pada titik sini dengan faktor skalanya itu 2 dikalikan 2 berarti eh, menjadi 8,6, ya kan? Ditambah, kan rumusnya ada tambah tadi. Ditambah koordinatnya ini, ya artinya makin ke kanan. Ini untuk patokan scaling aja. Ya, itu untuk apa? Scaling. Mungkin pertanyaannya kalau fx-nya itu di sebelah kanan sini ya. Iya, Pak, untuk titik F-nya tuh di sebelah kanannya, Pak, bukan di sebelah kiri. Ya makin sebelah kanan lagi karena kan x-nya dikali itu. Bener nggak? Ya kan tetap nanti 4,3 ini menjadi 8,6 ditambah XY-nya titik. Jadi malah tambah ke kanan. Itu cuma titik patokan untuk penyekalaan. Ya, ya deh ya. Jadi malah jadi ditambah gitu. Ini rumusnya ditambah gitu. Lain kalau ini nol, ini nol. Tapi kalau ini ada angkanya, XF dan YF ini ada angkanya, tapi ini di plus gitu. Plus. Artinya kalau ditambahkan, walaupun titiknya di kanan, di daerah sini misalnya, ya malah nanti dia di sebelah kanan lagi. Itu ya, Dek ya. Mungkin yang ditanyakan. Iya, Pak. Malah menambah. Kecuali, nah ini pertanyaannya yang berkaitan, kalau fix pointnya F itu negatif. Pertanyaannya di kuadran yang sebelah kirinya ini ya, di kartesian, negatif berarti rumusnya ini, kalau ini negatif, dia bukan malah tambah membesar, menjauhi titik, tapi malah mendekat ke titik aja gitu. Gitu ya, Dek ya. Justru ini Iya, kalau dia di Pak. sebelah sini aktif. Nah, dia membesar tapi mendekat titik gitu. Kalau nanti hasilnya negatif juga, ya dia mungkin melewati titik itu bisa. Tapi yang ditekankan di sini bahwa bentuknya ini akan menjadi zoom out atau zoom in, itu intinya. Dibesarkan apa dikecilkan tergantung scaling faktornya. Nah, yang di titik itu hanya menunjukkan titik acuan pembesaran gitu ya, sebagai sumbu pembesaran. Mungkin adik-adik kalau sering pakai Corel Draw, kita mau muter atau di Word, titik putarnya bisa kita tentukan.
Jadi dia bisa diputar ke kiri, dibesarkan, tapi diputar ke kanan, dibesarkan, bisa. Itu ya, Mas. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang ada yang lain? Ada yang lain, Adek? Silakan yang lain. Kalau tidak diketahui fix pointnya, berarti asumsinya pembesaran skala ini atau pengecilan, ya tergantung sekali faktornya, itu dilakukan dari terhadap 0,0. Kalau terhadap 0,0, terhadap 0,0, artinya rumus ini dipakai tapi ya cuman X aksen sama dengan X yang ada dikalikan skalanya. Itu asumsi kalau 0,0, karena ini kan 0, ini juga 0. Demikian Adek, saya lanjut bisa ini? Saya lanjut bisa? Ini saya hati-hati sekali karena ini soalnya menyangkut ini juga. Tuh, skala. Lanjut ya. Bisa dilanjutkan, Halo Pak. Adek. Dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini rotasi Adek ya. Misalkan ada bentuk primitif A, kelihatannya itu segi 4 ya, akan diputar sejauh theta. Theta apa alfa itulah, sudut theta gitu ya, menjadi A aksen. Nah, kita yang penting di sini adik-adik harus pahami, kalau sudutnya berlawanan arah jarum jam, itu artinya sudutnya positif. Misalkan ya, yang ada di gambar ini sudutnya positif, karena dari A ke A aksen itu berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau searah jarum jam, itu malah sudutnya negatif. Maksudnya begini, coba ada bentuk A yang ada di gambar, diputar minus 30 derajat. Berarti muternya searah jarum jam, karena minus. Paham ya, Dede? Halo? Ini penting nih. Sudut, kalau searah jarum jam malah negatif. Tapi kalau dia berlawanan arah, itu maka sudutnya positif. Putarlah satu objek ke 30 derajat. Ah, berarti itu diputar berlawanan arah jarum jam, seperti yang ada di gambar ini. Tapi kalau putarlah 30, minus 30 derajat, A-nya malah putarnya ke arah jarum jam. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau dia diputarnya terhadap titik pusat, ya, yang namanya pivot point. Sehingga titik A menjadi titik A aksen. Ada dua sudut di situ. Sudut apa itu ya, saya anggap aja alfa, ada sudut theta. Jadi sebelum diputar dia sudah membentuk sudut titik tersebut. Begitu titik tersebut diputar lagi ke berlawanan arah jarum jam, jadi A aksen. Nah, nanti kedua sudut ini harus diperhitungkan. Khusus untuk skala ya, sehingga berdasarkan titik tadi didapat rumus
bahwa X aksen sama dengan R jari-jari cos bla 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 bla. X sama dengan R cos alpha. Y sama dengan R sinus alpha sehingga disubstitusikan menjadi X aksen sama dengan X cos bla bla bla. Sudut alfanya hilang, tinggal theta saja. Sehingga didapat rumus terakhir yang ini untuk rotasi ya, bukan ini. Ini ingat-ingat adik-adik. Nah, ini. Jadi kalau ada titik X, Y dirotasikan sebesar sudut tersebut, sebelumnya dia sudah punya sudut awal, ya, ternyata nanti hitungannya bahwa X aksennya itu hanya cos sin pengalinya sudut putarnya aja, sudut yang diputar tadi ini. Alfanya itu tidak diperhitungkan. Nah, ini rumus ini yang perlu adik-adik hafal. Sekarang saya beri contoh ini. Sebuah objek segitiga akan diputar 90 derajat. Tentukanlah titik akhirnya. A aksen, B aksen, C aksen. Nah, ini kalau dia acuannya terhadap titik nol yang tadi yang saya sebut pivot point, berarti ya Dede, ya, kita harus tentukan titik pusatnya dulu atau titik-titik tengahnya. Segitiga itu kalau ada segitiga ya Dede ya, kalau ada segitiga kita tentukan ini titik tengahnya atau titik pusatnya. Kita tentukan titik pusatnya ini dengan cara menghitung titik pusat itu gini. Kalau dia segitiganya ABC, ya X ABC ini dijumlahkan dibagi 3. Berarti X untuk titik pusatnya ini. Y-nya, Y segitiga itu dijumlahkan dibagi 3, didapatkanlah Y-nya titik pusat. Ini namanya titik pusat. Ini titik pertama ya dengan cara pivot point. Pivot point ini menganggap bahwa perputarannya di sini 0, titik 0,0. Ya. Nah, maka didapatkan dengan rumus tadi. Nah, ini rumus. Ini penting sekali nih rumus ini. Maka titik X aksen untuk A-nya itu rumusnya itu ini. Rumus tadi ya. Cos min sin. Betul kan rumusnya ini? Nah, ini. Maka didapatkanlah X aksennya di sini. Y aksennya di sini. Jadi titik A-nya tadi adanya di 30-20. Kalau diputar 90 derajat, maka dia sekarang berada di 30,20. A-nya 30,20. Menjadi 50,20. Sorry. Yang 30,20 menjadi 50,20. Demikian juga dengan titik B dan C. Ini C-nya. Sehingga titik koordinat akhirnya menjadi ini. 10, dan C-nya ini 20,20.
Ya, muter seperti itu ada. Sampai sini dulu. Ini saya minta adik-adik pahami. Ada yang bertanya? Adik-adik, paham? Bisa saya lanjutkan? Halo? Jadi, Anda pegang tadi rumus terakhir. Diketahui titik X, Y, pakai cos min sin, sin min cos tadi, dan juga yang harus dihitung titik pusatnya, udah tinggal pakai rumus itu didapat koordinat yang baru. Paham ya, Dedek? Ada yang bertanya? Oke, kalau sudah paham, saya lanjutkan ya. Wah, selesai. Nah, di chapter 7 ini, Dedek nanti saya kirim ulang ya ke grup. Ada 3 hal di sini, Dedek. Apa aja tadi yang kita sudah pelajari? Translasi, atau memindahkan. Skala untuk memperbesar, memperkecil, tergantung faktor skalanya. Dan terakhir adalah rotasi. Rotasi ini faktor yang menentukan adalah diputar berapa derajat gitu. Kalau positif 90 derajat berarti diputarnya berlawanan arah jarum jam. Kalau negatif berarti dia putarnya searah jarum jam. Baik, sekarang saya lanjut ke bab berikutnya. Tapi saya beri kesempatan kalau ada yang bertanya. Silakan kalau ada yang kurang jelas tadi. Bab 8, ini sekarang saya lanjutkan dengan bab 9. Sorry, bab 8. Ya, nggak seberapa sulit sebenarnya adik-adik. Tinggal digeser berapa XY-nya, tinggal di skala berapa, diperbesar berapa, terhadap 0,0 atau terhadap fix point. Rumusnya kalau 0,0 ya titik fix point-nya 0 gitu aja ada rumusnya tadi. Putar tergantung sudutnya, itu aja intinya. Nah ini adik-adik ya, sekarang ada di slide matrik transformasi. Artinya matrik transformasi, yang tadi kita lakukan itu hanya dinotasikan dalam bentuk matriks. Jadi yang perhitungan sederhana itu dimatrikulasikan. Contohnya, ya, contohnya misalkan translasi bahwa titik tujuan P aksen sama dengan P ditambah M1, oh sorry, dikalikan M1 dulu, baru ditambah M2. Ini perkalian matrik ya. Jadi kalau saya nilai ini perhitungannya tadi nggak seberapa sulit, justru malah dibentukkan matrik ini, notasinya aja ya, itu malah menjadi agak ruwet. Tapi nggak ruwet juga, kita lihat di sini ya. Nah ini, ya. Coba tolong adik-adik pahami ini.
ini ya, adik-adik adik-adik lihat ya. Oh, sebentar ini kok pointernya mana pointernya? Adik-adik lihat ya. Ini titik awal. Ini titik akhir. Dilakukan translasi X-nya dan Y-nya ditranslasi. Biasanya ini angka ya. Kalau 10,10 artinya ditambah 10 semua X-nya, Y-nya ditambah 10 juga. Tapi ini ditulis dalam bentuk matrik perkalian. Misalkan ini 10 ya, TX-nya 10, T-nya 10 ya kan perkalian matriknya berarti kan X ditambah ini dikalikan 0 ditambah TX. Jadi nanti rumusnya X aksen Y aksen sama dengan X-nya ya, sama dengan X yang lama ditambahkan TX. Gitu aja, jadi dituliskan dalam bentuk matrik. TX-nya itu apa? Angka 10. Berarti kalau X-nya 1, 1 menjadi 11 ditambah 10. Ya, kalau hitungan sederhananya, kalau X-nya 1 ditranslasikan plus 10, berarti digeser ke kanan, ya ditambah aja. Tapi kalau di penulisan matriknya seperti ini, X lama, ini kan ini kali ini, X lama, ditambah ini kalikan ini 0. Nggak pengaruh, ditambah TX kali 1. Akhirnya rumus terakhirnya apa? X aksen sama dengan X ditambah TX. Tuh. Kalau skalar, ya skalarnya berapa? Misalkan di skalarnya 0,5, berarti dikecilkan ya. Berarti X yang baru, X yang lama dikalikan setengah. Ditambahkan ini kali ini 0, ini kali ini juga 0. Gitu ya. Berarti X-nya ditambah setengah. Kalau Y-nya juga di skalarnya setengah ya. Y berarti ini kali ini 0 ditambah skalarnya dikalikan Y-nya sendiri ditambah 0 dikalikan 1. Ya artinya nanti Y aksen sama dengan Y ditambah skalar Y. Hanya saja ini penulisan sekali lagi secara matrik. Ya, namanya juga ini matriks transformasi gitu ya. Nah, kalau ini diputar. Kalau ada X diputar, ya X dikalikan ini, ditambah min dikalikan ini, ditambah 0. Nah, itu kembali ke rumus tadi. Paham ini adik-adik sampai sini? Itu hanya penulisan matrikanya. Sampai sini adik-adik paham? Halo? Halo adik-adik? Pahamkah ini penulisan matriknya? Ini hanya penulisan matrik aja ya, tapi kalau dikalikan itu ya sama aja seperti rumus-rumus yang sederhana. Bisa saya lanjut adik-adik? Halo? Adik-adik? Kok tidak ada respon ini? Bisa dilanjutkan, Pak. Tolong adik-adik saya minta kerjasamanya ya, biar untuk adik-adik juga. Kalau paham, bilang paham. Kalau kurang, saya akan jelaskan lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Ini hanya penulisan matrik. Nah, ini ya dengan translasi secara penulisan vektor, sama aja artinya itu. Ini skala tadi.
0 point terhadap 0 sama aja. Jadi kalau terhadap 0, itu disebut dengan komposisi. Nah, ini cara perputaran menggunakan teknik komposit ya, artinya dinolkan semuanya. Coba perhatikan ini ya. Ini ada dua operasi adik-adik. Operasi menggeser ke 0,0. Ini aslinya ini. Ini digeser semua ke 0,0. Setelah itu diputar 90 derajat. Contoh ya. Setelah itu dibalikin lagi. Diputar dan dikembalikan lagi. Apa artinya ini adik-adik? Ini artinya bentuk ini diputar 90 derajat. Tapi dengan tahapan digeser dulu kemari ke 0,0, kemudian diputar, setelah itu dibalikin lagi ke posisi awal. Artinya bahwa itu dibalik malas, bukan dibalik, diputar 90 derajat. Dengan cara komposit ini menggunakan dua cara, dipindahkan dulu ke 00, diputar dibalik. Nah, bentuk komposit tadi bisa langsung seperti ini, ya. Bisa seperti itu. Penjelasannya sebagai berikut. Kalau kita punya segitiga ABC, kita hitung dulu titik pusatnya. Ini secara komposit. Setelah itu, pindahkan objek ke titik nol. Nah, itu. Gimana caranya memindahkan ke titik nol? Ya, semua X-nya tadi, semua Y-nya untuk titik ABC itu dikurangi dengan P ini loh, 30. Jadi X-nya dikurangi 40, ini dia, yang ini, 40 itu yang ini, ya. Ini, semua Y-nya dikurangi 30. Dari mana 30-nya? Ya ini, ya. Ini 30-nya. Maka kalau ini kita plot yang baru ini, dia posisinya akan berada di sini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, putar objek 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti positif ya. Kayak rumus tadi. Nah ini, kosin sin cos. Akhirnya apa, Dedek? Didapatlah A yang baru 10, minus 10. Didapat B yang baru, hasil diputar, dan C yang baru. Ah, ini diputar. Cara komposit ya. Setelah itu pindahkan lagi ke posisi semula. Ditambah lagi dengan 40-30 tadi. Tambah lagi dengan 40. Ditambah lagi dengan 30. Ini tambah 40 semua. X-nya untuk mengembalikan. Dan Y-nya ditambah. Sehingga didapatkan hasil baru lagi pada posisi 50,20 ini, 50,50 ini C-nya. Dan terputarlah dia gitu ya. Demikian juga dengan scaling ya, sama di rumusnya selesai ya. Itu cara-cara komposit menggunakan matrik. Tapi itu matrik tadi saya katakan hanya bukan mempermudah, tapi malah mempersulit penulisan. Padahal ya kalau cara-caranya kita lihat tidak terlalu sulit. Sampai sini adik-adik, ada yang bertanya?
Ada yang bertanya, adik? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan chapter yang berikut. Nah, ini chapter terakhir. Ke-9. Transformasi dua dimensi. Mohon perhatian adik-adik ya. Transformasi lain itu yang akan kita pelajari di sini adalah transformasi yang kita sebut dengan pencerminan refleksi dan yang pergeseran atau sir digeser. Saya mulai dengan pencerminan adik-adik. Ini nggak sulit ya. Nah ini, kalau titik 1,1, titik 1 misalkan koordinatnya 1,1. Berarti kalau diterminkan terhadap sumbu X menjadi 1, minus 1. Benar adik-adik? Halo adik-adik? Adik-adik, halo? Saya tanya sekarang ya, tolong dijawab ya adik-adik ya. Saya bertanya ini. Kalau saya punya titik 5,5, X-nya 5, Y-nya 5. Saya transformasikan ke sumbu X, dicerminkan terhadap sumbu X. Menjadi berapa sekarang koordinatnya? 5 min 5 Pak. 5,5 menjadi berapa? 5,5 Pak. Berapa, Dek? 5, 5,5. minus 5. Benar ya, artinya X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Nah, di situ ada matrik, ada matrik. Kalau Y-nya yang berubah, kalau dinotasikan terhadap matrik itu yang tengah yang menjadi minus 1. Kalau di cerminan terhadap sumbu Y 5,5 jadi berapa, Dedek? Min 5,5 Pak. Dicerminkan Min 5,5. minus minus 5,5. Minus 5,5 ya baik. Mudah-mudahan yang lain juga bisa paham ya. Ini kalau di sini 5,5, di sini minus 5,5. Nah, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu apa namanya? Y, nah minus satunya matriknya ada di sini. Minus satunya ada di atas itu matriknya. Kalau dicerminkan terhadap ini, adik-adik, diagonal 45 derajat ya. Ini pokoknya diagonal ini maksudnya sama ya, sudut sini sama sudut sini sama. Kalau ini 5,5 di lingkaran kuning itu atau orange, dicerminkan terhadap diagonal menjadi berapa kalau 5,5? Lalu, kalau di Min 5, min 5 Pak. Minus minus 5, 5, minus 5. minus, iya minus 5, itu aja. Jadi kalau Anda ada satu titik mau dicerminkan terhadap X, terhadap Y, ya Anda harus
Cara manual gampang, 5,5 kalau terhadap X jadi 5, minus 5 terhadap Y, minus 5, minus 5. Kalau terhadap diagonal, minus 5, minus 5. Nah ini matriknya ini agak salah deh ya. Dikoreksi, kalau terhadap diagonal ini minus 1 dan minus 1 yang di tengah. Artinya XY-nya menjadi minus gitu ya. Udah. Kalau terhadap diagonal untuk objek tersebut jadi seperti ini. Kalau 5,5 ini kan kalau terhadap ini nggak bisa karena titiknya pasti 5,5 itu lewat diagonal. Coba untuk kasus ini saya tanya deh. Kalau saya punya titik 5,1, kalau dicerminkan di sini jadi berapa? Diagonal ini 5,1. 1,5 Pak. Ya, menjadi 1,5. Nah, matriknya seperti kiri ini. Positif semua, tapi ada satunya. Artinya X dan Y-nya dibalik ini. Ini kalau kita belajar matrik itu seperti ditranspos aja. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya, nggak sulit ya adik-adik. Kalau cermin ini mudah ini. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan shear. Shear ini adalah pergeseran. Apa bedanya dengan translasi tadi? Sama, tapi shear ini itu pergeseran yang horizontal atau vertikal. Kalau pergeseran horizontal, artinya dia digeser ke kiri ke kanan terhadap sumbu X. Tapi kalau yang vertikal, itu dia geser naik turun terhadap sumbu Y. Itu aja. Berarti kalau geser kiri kanan horizontal, berarti yang main, yang bergerak itu Y-nya saja. Kok Y-nya aja, sorry, X-nya saja yang bergerak. Tapi kalau dia digerakkan naik turun, itu X-nya tetap, namun yang main Y-nya. Nah ini gesernya seperti ini. Satu, satu, satu. Contoh ya, contoh sir ya, contoh sir. Ada ABCD ini segi 4. Coba disir dengan faktor 0,5, pergeseran faktor 0,5. Berarti X-nya itu dikalikan 0, ditambah 0,5. X ini rumusnya ya. X barunya, X ditambah, terhadap sumbu X, dari horizontal ini ya, horizontal ini. Rumusnya ini, X aksennya X ditambah S, X kali Y. Y aksennya tetap. Nanti X barunya 0 ditambah 0,5, 0, 0. Jadi kalau 0,0, ya jadi tetap di 0, 0. Kalau 3,0, 3,0 menjadi 3, sorry, menjadi B, ya, B. 3 tambah 5. Y-nya tetap 3 juga. X-nya yang berubah. 3 tambah 0,5 kali 4. D-nya, XD-nya juga berubah, tapi Y-nya tetap. Coba kita lihat, Y-nya ini semuanya tetap, adik-adik. Y-nya, Y yang di sumbu A, sorry, Y pada titik A tetap 0, Y pada B juga tetap 0, Y pada C tetap di 4, Y pada D tetap di 4. Karena ini pergerakannya itu horizontal. Berarti Y-nya. Namun ini yang berubah. D dan C-nya digeser dengan faktor 0,5. Jadi ke sini. Ya. Lain halnya kalau A dan B itu tidak pada X, jadi tidak 0. Karena tadi dikalikan gara-gara ada 0. Ya, nanti dia akan bergeser semua. Tapi karena ini A dan B itu Y-nya 0, padahal nanti Y-nya tetap kan. Akibatnya sirnya seperti itu. Ya, sir ini dilihat titik per titik. Jadi bisa aja segi 4 menjadi jajaran genjang. Seperti itu.
Sampai sini ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Jadi ada yang bertanya? Ada yang bertanya, adik-adik, tentang sir ini? Ini terhadap sumbu Tidak X. ada, Kita Pak. lihat sekarang yang terhadap. Oke, saya lanjutkan dengan yang terhadap sumbu. Gimana ada yang bertanya ini? Ada ya. Ini kalau terhadap sumbu X, rumusnya ini. X aksen, X kali faktor sirnya dikali Y, dan Y-nya tetap. Karena gesernya secara horizontal. Kalau yang secara vertikal, nah ini Y-nya itu X-nya tetap, X-nya tetap ya, jadi X-nya tetap nih, X aksen sama dengan X-nya tetap, namun yang berubah Y-nya. Nah, ini perhitungannya, sehingga yang bergerak B-nya dan C-nya aja naik. Ini terhadap sumbu Y. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan ya, tolong dipahami. Adakah yang bertanya? Tidak ada, Pak. Bisa dilanjutkan. Ya, lanjutkan. Kalau jelas, nanti saya sharing semua lagi slide-nya ini. Sudah, itu materinya Dede. 789 selesai. Saya ringkas ya. Di ketujuh tadi kita membahas translasi, skala, dan rotasi. Di chapter 8 itu hanya bagaimana menotasikan dalam bentuk materi. Di chapter 9 saya tambahkan dengan pergeseran horizontal atau shear terhadap sumbu X dan pergeseran vertikal atau shear terhadap sumbu Y. Sama rotasi juga ya, pakai cara sin cos cosin tadi itu tuh rotasi. Dengan demikian selesai ada ininya, materi kita. Nanti saya akan berikan ya kisi-kisi lah. Tapi sebelumnya saya mau tanya, adik-adik, adakah yang masih ditanyakan terhadap chapter 8, 7, 8, 9? Baik ya, kalau belum ada, saya akan memberikan kisi-kisi. Ini suara saya masih jelas ya, terdengar ya? Jelas dan terdengar, Pak. Oke, baik. Nah, ini saya akan beri contoh dulu aja sebelum kisi-kisi ada ya. Contoh. Selain contoh-contoh yang tadi ada, ini ada contoh juga ya. Saya akan sampaikan. Contoh perhitungan. Tolong diperhatikan. Ini contoh hampir-hampir sama dengan soal ujian nih. Nanti saya kasih juga filenya jika ada itu. Untuk perhitungan apa ini sih? Perhitungan rotasi kelihatannya. Diputar berlawanan arah berarti plus 90.
maka X-nya 30,20, XB 60,20 ya, sesuai. C-nya lah 30,50. Diputar 90. Langkahnya, yang pertama, hitung titik tengahnya. Ini cara panjang katanya. Setelah titik tengah dapat, pindahkan objek. Nah, ini lihat gambar di kanan ini ya, gambar di kanan. Digeser ke titik pusat sehingga semua dikurangi 40 X-nya. Kan tadi titik tengahnya itu kalau nggak salah 40,30. Ini 40,30. Berarti nanti kalau mau digeser ke titik 0,0, ini dikurangi X-nya kurangi 40, ya kurang. Kurang-kurang dapatlah A1, B1, C yang baru ya, terhadap titik 0,0. Nah, kalau lihat di gambar kanan, Adek, dari gambar satu paling kiri atas ke gambar dua kanan atas, itu sudah pada posisi 0,0. Setelah itu, setelah itu, kalau dia sudah geser, baru putar. Rumusnya ya ini tadi, bahwa X cos sin, cos minus sin. Jadi XA yang lama, cos minus sinus dapat XA yang baru. YA ini dapat YA baru. Karena diputar ya. Sehingga posisinya sekarang kalau lihat di gambar itu kanan atas, jadi yang kiri bawah itu sudah terputar ini. Kalau sudah terputar, langkah keempat, pindahkan lagi. Artinya ini yang dapat tadi ditambah X-nya tambah 40, Y-nya ditambah 20. Dapat ini, artinya dia kembali lagi gitu. Kembali yang gambar kanan kanan bawah. Udah balik lagi gitu gambarnya itu. Ya. Padahal maksud kita itu kita memutar ini, memutar 90, tapi dipindahkan dulu ke sini, gambar kanan atas, terus diputar, digambarkan kiri bawah, dibalikin, gambar kanan bawah. Akhirnya terputarlah tadi segitiga awalnya. Jadi kalau mau cari dengan cara yang pendek, nah ini ada rumusnya tadi. Setelah cari, langsung masukin pakai XP. Ya. X-nya 40, YP-nya tadi berapa? YP-nya itu 30. Dimasukin ke rumus ini, yang ini, rumus ini. Dapat langsung, jadi langsung dapat titik akhirnya. Sehingga kalau lihat di gambar yang pertama tadi, gambar kiri atas itu langsung jadi kanan atas, kanan bawah. Jelas ada, Dek? Dek, udah jelas belum nih? Nggak sulit tuh. Jadi secara analog aja saya ya berpikir secara logika. Ya ini saya memberi adik-adik menganggap suatu masalah itu jangan terlalu sulit melihatnya. Melihatnya yang mudah aja. Ya, kita berbicara logik ini ya, logika. Yang namanya digeser ya, mau digeser ke kiri berapa, ke bawah berapa, gitu aja. Kalau berbicara mau diperbesar, ya mau diperbesar berapa, tinggal dikalikan aja X-nya terhadap skala faktor X, Y-nya terhadap skala faktor Y.
Mau digeser sir, ya kalau horizontal mau digeser ke kiri berapa, kanan berapa, itu aja intinya. Naik turun vertikal mau dinaikin berapa, berarti yang main Y-nya. Itu ya geser. Kalau putar ya mau diputar berapa derajat bentuk tersebut, gitu aja. Mau diputar 90 derajat ya kosin tadi. Dengan cara yang terakhir tadi, cara cepat. Jadi masing-masing titik diputar langsung, nggak usah dibawa ke nol gitu. Jadi tiga bab tadi sebenarnya nggak terlalu sulit, saling berkaitan. Baik ya, Dede. Ada yang bertanya untuk semua materinya? Silakan kalau ada yang kurang jelas. Sebelum saya rangkum dan saya beri sedikit penutup dengan kisi-kisi. Ada yang bertanya? Tidak ada, Pak. Ada ya. Nah, tolong ini dicatat yang penting ini. Tolong dicatat ada deh ya. Kisi-kisi. Yang pertama adik-adik baca chapter 5 tentang field area. Kalau nggak salah yang kelima malah itu bab 5. Nanti saya kopikan bab 5, 7, 8, 9. Itu materi untuk ujian. Itu satu soal, itu nanti hanya teori aja. Tentang yang field area ini. Nilainya cuma 15. Teori itu ya. Tolong nanti chapter 5 dibaca. Masalah pengisian area atau field area. Nah, justru nanti soal nomor 2 dan 3 ini yang total nilainya 85. Ya, catat ya, nomor 2-nya begini adik-adik. Kalau ada suatu objek, entah itu segitiga, segi empat, jajaran kencang, apa-apa, diketahui ABCD-nya, ya, di 4 misalnya, objek tersebut saya minta Anda translasikan ke kanan sekian, ke bawah sekian. Artinya translasi X-nya sekian, translasi Y-nya sekian. Kalau turun berarti ya turunkan berapa gitu. Geser ya, itu translasi. Oh bukan geser, pindah. Kalau sudah pindah, coba adik-adik putar 90 derajat misalnya. Berarti titik titik tadi digunakan yang rumus sin tadi, kosin. Nah, setelah adik-adik hitung kosinus, sinus, dan sebagainya itu, maka dia akan terputar. Setelah dia terputar, coba adik-adik lakukan skalar, diperkecil dengan faktor skalar misalkan 0,75 kecil. Nah, ingat tadi skala tadi. Ya. Setelah itu, coba adik-adik cerminkan terhadap sumbu X misalnya. Jadinya seperti apa. Nah, itu adik-adik ya. Soal yang untuk hitung-hitungan. Itu adik-adik paham? Ini saya kasih kisi-kisinya ya. Ujian. Silakan kalau ada yang kurang jelas bertanya. Ada pertanyaan? Yang tadi saya bacakan terakhir Maaf, itu Pak, soal ya. saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk chapter terakhir berarti tidak termasuk ke materi UAS nggak, Pak? Seperti SIR Chapter itu. terakhir tentang apa tadi? SIR ya. Seperti SIR. Kelihatannya enggak. Jadi tadi kalau tidak salah itu translasi, putar, sama apa tadi? Cermin. Tapi
saya mohon tetap Anda pahami ya, walaupun tidak keluar soal, mungkin ditugas keluar. Nah, ini nanti terakhir saya beri tugas kalian. Ya, tolong dicatat juga bahwa tugas nilainya 33,33. UAS nilainya 33,33. UTS nilainya 33,33. Nah, terakhir saya beri saya beri tugas. Tapi sebelum saya beri tugas, sekali lagi, yang tadi saya ceritakan soal tentang translasi, rotation, dan reflection, atau apa namanya, pencerminan, udah paham ya? Lalu adik-adik, yang lain gimana nih? Dari tadi cuman Mas Nan aja, yang lain gimana nih? Danika Kirana, kau monitor enggak nih? Tidak kelihatannya. Gina, kamu monitor? Tidak juga. Fatin, monitorkah? Oh iya, ya, ini untung aja ditanyakan. Jadi tolong dicatat ya, ujian akhir itu Anda boleh bawa satu lembar ukuran folio, buat kerpean boleh. Satu lembar aja tapi. Dan jangan lupa bawa kalkulator dan bawa penggaris. Paham ya, Dedek? Anda boleh buat kerpean satu lembar ukuran folio bolak-balik dan boleh bawa penggaris dan kalkulator. Ini tips saja ya, tips buat kalian ya, untuk membantu kalian. Udah aja print semuanya itu di kertas-kertas satu folio tuh hurufnya fontnya 5, tapi yang Anda masih bisa baca kan muat semua itu. Chapter 5, chapter 7, 8, 9. Sama contoh perhitungan tadi. Boleh, ngerpek boleh. Ya. Tapi yang saya minta secara logika kalian tahu. Ada lagi yang ditanyakan? Halo, masih ada yang ditanyakan sebelum saya beri tugas? Belum ada, tidak ada. Oke, ini sekarang saya berbicara tugas ya adik-adik. Tolong adik-adik perhatikan ya, adik-adik perhatikan. Tugas kelompok ya, tugas kelompok membuat aplikasi grafis sederhana. Jadi nanti adik-adik itu membuat cover, tapi nggak usah formal begini ya, nggak usah formal seperti itu. Pokoknya ada nama kelompok, ada siapa ketuanya gitu. Pokoknya saya tahu ini kelompok ini 4 orang lah boleh ya, 4 orang. 4 orang boleh. Tugasnya aplikasi grafika menggunakan bahasa C, bahasa Python,
bahasa MATLAB, menggunakan apa aja, boleh. JavaScript, serah. Tapi nanti yang Anda program itu semua contoh-contoh yang ada di chapter 7, 8, 9. Artinya Anda membuat program tentang translasi, rotasi, siring, refleksi. Kalau saya punya gambar segitiga, program itu mau saya translasikan, gimana caranya buat programnya? Anda tangkap programnya sama outputnya, Anda buat klip, beri nama kelompok. Jelas? Sebelum saya tutup nih, jelas? Ada yang bertanya? Kok tidak ada yang bertanya ya dari tadi ya? Cuma satu dua orang aja. Pertanyaannya, kapan Pak harus dikumpul? Gitu dong. Jadi Anda kumpulkannya itu H+3 setelah UAS. Ya, tugas dikumpulkan H+3. After UAS. Ya, Dek. Kalau UAS-nya hari Selasa, ya berarti Kamis, Jumat, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti Jumat malam terakhir. Jelas semuanya, Dede? Jelas, Pak. Oke, kalau sudah jelas, sekarang saya akan saya kirim ya file-file tersebut. Kalau Anda perhatikan, ini kelas apa ini? Kelas B ya, Dede ya nih. Halo, Maaf, Pak, kelas C, Dede. Pak. Kelas C. Ini kelas C. Kelas C, tolong dilihat di grup ya. Tolong dilihat di grup, akan saya sharing. Waduh, akan saya sharing materinya lagi. Mungkin sudah pernah, ini saya sharing lagi. Materi-materinya ya. Coba Anda cek di grup, sudah terkirimkah semuanya? Sudah, Dede? Tolong cek di grup, sudah ada semua? Oke, sudah. Baik, adik-adik, saya akhiri kuliah kita semester ya. Saya mohon maaf kalau dalam pelaksanaan kuliah itu ada kurang satu apapun, ada yang tidak berkenan. Tetap saya mengharapkan adik-adik itu semua lulus, kalau bisa lulus A semuanya ya. Dengan demikian, selesai sudah. Oh ya, ini ada pertanyaan, offline atau online?